Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alis syurafa wardallahu ma'an sahabatihil awfiya wa man tabi'ahum bi isanin wa bihadihim iktafa wa ba'du. Fasunnatu an-nabawiyyatu al-mutahharatu hariyatun bil ihtimami wa ta'limi kaunu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna wa laqad jama'al ulama'u rahimahullahu ahaditsa nabina sallallahu alaihi wasallam fa habbtu an adlu bidalwi fi hadal madmar fajama'tu arba'ina hadisan fil adabin nabawiyyi sa'ilan al maula al karim ayyurzikona at-tahalluqa bi adabi rasulina sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma jama'tu arba'ina hadisan li anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu faqihan aliman masyaallah wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Wal hadis wa in kana dha'ifan inda ulama'il hadis illa annahu alimu bihi amilu bihi fa awwalu man jama'a arba'ina hadisan wa at-tabi Abdullah bin Mubarak al-Mutawaffa sanata mi'ah wahid lupa ya Bib sama ya lanjut ya lupa waqad tarjamatu lis-sahabi rawiyal hadisa summa dzakartu sababan wa wurudil hadisi in wajada wa dzakartu jumlata min fawaidil hadis lisahhala ala tullab liyashula ala tullabil ilmi tatbiqal hadisi fi hayatihim. Wallah as'alu ayyaj'al dzalika khalisan liwajhil karim wa ayyakuna sababan li naili syafaati habibihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam ini beruntung banget. Ditutup langsung dibuka lagi. Ditulis dalam sejarah nanti. Alhamdulillah wa insyaallah pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita duduk dengan guru kita Kiai Syukur Ya'qub. Alhamdulillah. Ini terbalik. Yang mesti bicara beliau sebenarnya, cuman karena perintah beliau ya ayo deh kita terusin seadanya. Begitu. Alhamdulillah. Kita tadi dengerin beliau sebutin guru-guru beliau. Qubar Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahum bittiba'i wa hubbi haqqaqallah rajahum. Mudah-mudahan kita enggak ketemu orang-orang tersebut tapi kita ketemu beliau. Insyaallah nyambung semuanya. Asal kita mau jalanin ini apa yang kita dengar 5 tahun. Kita udah belajar 5 tahun. Kalau kita jalanin sedikit-sedikit khalas. Kita masuk dalam daerah kanal aulia wa salihin. Dari dengar satu orang Kiai Wasek di Pandeglang. Beliau juga di antara yang mengambil dari Habib Ali bin Hussein Bungur Al-Attas. Dia cerita, dia bilang, "Beb, waktu itu aneh pernah dipanggil Wasek sini." Datang. Coba tunjuk tangannya dulu begini. Nah, aneh tunjuk deh, disuruh nunjuk. Tunjuk. Terus sama Habib dipegang. Pegang begini, dia nunjuk gini dipegang.
Kenapa Beb? Dia bilang, "Syuf ya wasit. Ntar di hari kiamat, ya, ente sama aneh masuk surga kayak begini, aneh yang pakai Allah. Wahada bisyarah buat orang-orang yang punya hubungan dengan mereka kaum salihin. Tinggal kita jangan kita gunting nih hubungan. Ya dengan apa? Dengan kita jalan. Naam, kita megang syariat, tapi terkadang ada amanah yang mereka titipkan buat kita. Ya, yang mana mungkin syariat bilang boleh dikerjain, tapi mereka bilang jangan. Itu kurang bagus. Ini dia sisinya. Ada sisi syariat, ada sisi amanah dari mereka semua. Jalanin apa yang mereka mau. Insya Allah yang kita dapetin dari guru kita ada keberkahan tersendiri buat kita semua. Dan kita minta sama Allah biar kita kumpul di dunia, kita pengen kumpul juga dengan mereka nanti di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadzal kitab ditulis oleh Dr. Sayyid Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihab. Nah, beliau pengajar di di Jami'ah Hadramaut. Ya, di Jami'ah Hadramaut, Universitas Hadramaut di sana di Hadramaut. Beliau pengajar. Kebetulan beliau pernah mungkin setahun atau setahun setengah tinggal di Indonesia. Lebih fokus di Kalimantan beliau. Cuman sekarang udah balik lagi ke Hadramaut. Dan ini buku beliau tulis di antara buku-buku tulisan beliau. Berisi tentang 40 hadis tentang adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bilang bahwa banyak orang yang menulis tentang 40 hadis, banyak ulama. Kenapa mereka tulis 40 hadis? Sebab ada hadisnya Rasulullah SAW, walaupun ini hadis dikenal oleh para ulama hadis bahwa ini hadis dhaif. Naam, hadis dhaif. Tapi kita tahu bahwasanya hadis dhaif untuk fadhailul amal diperbolehkan. Sehingga mereka pun mengerjakan itu walaupun mereka bilang ini dhaif, tapi mereka sendiri ahlul hadis, ya, mereka sendiri ahlul hadis, mereka mengerjakan hadis dhaif. Makanya kalau ada orang bilang bikin begini salah, begitu salah, kenapa hadis ini dhaif? Kalau ente enggak belajar, kenapa itu Nawawi bikin hadis 40? Bilang arba'in Nawawiyah, wa hadza arba'in juga. Bahkan Abdullah bin Mubarak, orang yang pertama kali bikin ngumpulin 40 hadis. Kan hadisnya dhaif. Fadilahnya kenapa dia kerjain? Padahal itu ahli hadis semuanya. Sehingga orang-orang yang suka ngatain orang lain bilang jangan, wah ini sih hadisnya dhaif, ini dhaif. Kalau udah biarin aja. Kita bisa kesianin orang-orang kayak begitu. Kesian. Berarti dia enggak memahami bagaimana untuk berinteraksi dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pernah satu orang baca sebuah hadis. Hadisnya dhaif. Ya. Ngerjain sesuatu, jangan ngerjain gini, ntar kena begini. Ya. Dikerjain, kena orang. Satu waktu mimpi bertemu Rasulullah. Akhirnya minta syafaat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aneh baca hadis tapi dhaif, aneh kerjain juga tuh hadis. Begitu. Aneh kena beneran apa yang ente bilang ya Rasulullah. Terus Nabi yu'atibuh, Nabi negor dia. Apa kata Rasulullah? Emang enggak cukup buat ente kalimat di depan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak cukup tuh kalimat. Ya, karena yang bikin hadis dhaif lah, apalah, ini orang bukan nabi. Yang bikin dia jadi dhaif gara-gara orang. Yang ini dikata tukang bohong, yang ini dikata begini. Padahal kalau kita telaah lagi tuh, lebih detail lagi, yang dibilang tukang bohong kalau hidup zaman sekarang jadi wali yang paling besar zaman sekarang. Ya. Nah, makanya ini mereka mengerjakan. Apa kata Rasulullah? Man hafidha, siapa orang yang mau ngejagain. Ya, ngejagain itu dengan apa aja? Ya, bisa dengan mengajarkan, bisa dengan menulis, bisa dengan mengumpulkan. Ya. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad, untuk orang lain. Dia jagain ini hadis, dia tulis, dia sebarkan untuk orang lain dari umat Nabi Muhammad. 40 hadis. Ya, untuk urusan agamanya dia. Maka nanti tuh, ya, nanti tuh, itu dia nanti di yaumil qiyamah, ya, dia jaga hadis, dia hafalin kah, dia tulis kah, artinya dia khidmat atas hadisnya Rasulullah, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala faqihan aliman,
jadi orang yang faqih, jadi orang yang alim. Nah, terus Nabi bilang wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Ana jadi saksi dia. Ana yang bakal menjadi memberi syafaat kepada orang tersebut. Nah, pernah Syekh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid waktu kita ada daurah di puncak sana di tempatnya Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau cerita bahwa orang-orang yang peduli dengan ilmu, ya, peduli dengan ilmu, apalagi dengan ucapannya Rasulullah, peduli dengan ilmu. Terus di dalam hidupnya nggak bisa menyerap seluruh ilmu yang datang dari Rasulullah. Memang kita nggak bakal sanggup, seumur hidup kita nggak bakal sanggup untuk menerima seluruhnya, gitu. Apa kata beliau? Ada yang disebutkan di dalam riwayat, kata beliau bahwa nanti orang-orang yang semacam ini di kuburannya Allah bakal kirimkan malaikat khusus buat dia untuk ngajarin ilmu sisanya yang dia belum tahu. Begitu juga bagi penghafal Al-Quran, kalau belum hafal baru meninggal dunia, ya, di kuburan malaikat datang khusus bikin dia bisa hafal Al-Quran, belajar di kuburan. Kenapa? Biar nggak malu-maluin Rasulullah. Ntar dibangkitin di hari kiamat, khalas. Makanya Nabi bilang jadi faqih, jadi alim. Nah, kenapa? Buat Nabi Muhammad, buat ngegirangin Rasulullah. Sehingga kita nih ketika dengar kayak begitu, alhamdulillah deh. Berarti kita yang penting punya usaha sekarang. Bukan usaha gampang sedikit aja lah, usaha yang kuat. Begitu, biar Allah juga ngelihat kita usaha bener-beneran nih. Ya, insya Allah, kalaupun usaha kita, ya, dengan usaha yang seberat apapun untuk Rasulullah kayaknya kecil usahanya kita. Mungkin berukuran debu juga nggak masuk usahanya kita. Tapi mudah-mudahan diakui oleh Allah, diakui Rasulullah. Bikin kita bikin kita gembira dan kita bisa menggembirakan Rasulullah di yaumil qiyamah, insyaallah, amin. Beliau menuliskan di kitab ini 40 hadis. Beliau bilang kalau ada terjemah tentang sahabat yang meriwayatkan nanti dia bakal sebutkan. Terus juga kalau ada sababul wurud yang diketahui dia bakal tuliskan. Terus juga faidah-faidah dari hadis dia bakal tuliskan di sini. Sehingga yang mempelajari buku ini, ya, akan lebih mudah di dalam mempelajarinya. Dan tujuan utama lebih memudahkan semua orang yang baca untuk buku ini untuk tatbiq al-hadis fi hayatihim. Ini tujuan. Jadi kita mau baca ini nih, ya, bukan biar Ustaz Yunus laku, ya itu juga tujuan juga, tapi tujuan utama kita ini kitab jadi bukan kitabul ilm, ini kitabul amal. Ya, kita mesti sepakat dulu nih, ini kitabul amal, ya, bukan cuma kitab teoritis, tapi kitab yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini yang menjadi tujuan, angan-angan, cita-cita dari penulis kitab ini. Ya, mudah-mudahan kitab ini menjadi sebab agar kita dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin juga saya sempat berhubungan dengan penulis kitab ini, Sayyid Alwi bin Hamid. Beliau senang sekali bahwa kitabnya akan dibaca, dihadiri oleh para kiai, para asatid. Begitu dalam beberapa hari dibaca, akan dikhatamkan. Beliau senang sekali. Kalau beliau katakan insya Allah kalau ada kesempatan beliau akan tuliskan sanad ijazah beliau begitu sampai ke Rasulullah SAW. Kita juga lagi nunggu, mudah-mudahan kesempatan tersebut datang buat kita semuanya. Insya Allah kita akan terhubung dengan orang-orang baik tersebut, amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan ini kita baca hadis pertama sebentar aja karena udah malam juga, ya. Al hadits al-awwal dikatakan istihbab at-tawsi'ah fil majalis, ya, istihbab at-tawsi'ah fil majalis. Dia bilang di sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqim ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau bilang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan pernah
jangan pernah ya seseorang itu nyuruh orang bangun dari tempat duduknya di majelis. Jangan pernah ada orang nyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya di sebuah majelis. Tapi kalau dia mau duduk di situ, minta biar dia geser dikit. Tafassahu, bikin lega, ya, bagi-bagi tempatnya. Tawassau, gitu, minta untuk diberikan tempat. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang di antara tokohnya para sahabat. Beliau dikenal sebagai ulamanya sahabat. Jadi sahabat nggak semuanya ulama juga, ya, di kelasnya mereka ya. Jangan bukan ulama dia, lah, maksud di kelasnya mereka. Tapi sahabat Rasulullah, Nabi bilang ashabi kan nujum bi ayyihim itu. Sahabat saya, kata Rasulullah, kayak bintang di langit. Yang mana yang ente pilih, ente pegangan, pasti ente bakal dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang tersohor dengan keilmuannya. Ya, ada yang tersohor dengan keilmuannya sehingga mereka menjadi rujukan dari para sahabat yang lainnya. Beliau juga dikenal selain faqih, beliau juga dikenal sebagai orang-orang yang lebih memiliki pengetahuan dalam ilmu tafsir. Nah, beliau diberikan kunyah Abu Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman. Naam, Abu Abdurrahman. Ibunda beliau namanya Zainab binti Mad'un bin Hubaib al-Jumahi. Kapan beliau masuk Islam? Beliau masuk Islam setelah ayah beliau masuk Islam, karena beliau masih kecil, masuk Islam bersama ayahnya di saat tersebut. Belum masuk usia baligh, masih kecil. Sehingga beliau juga di antara sahabat yang tidak menyaksikan perang Badar karena usia. Ya, karena usia. Dan perang yang pertama beliau hadiri adalah perang Khandaq. Ya, karena perang tersebut di Madinah. Ya, di Madinah. Nah. Hadza Abdullah bin Umar, dikenal juga sebagai sahabat yang penuh keberhati-hatian, ya, punya sifat wara yang terlihat dengan jelas, ya, keilmuannya diakui. Dan beliau nih uniknya, Abdullah bin Umar ini, beliau nih adalah seorang sahabat yang senang ngikutin jejaknya Rasulullah dengan teliti, ya, kathir al-ittiba' li athar Rasulullah SAW. Senangnya tuh kayak begitu, lebih teliti dalam mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat utama beliau, yang ini juga menjadi sifat yang harusnya seorang dai punya sifat tersebut. Apa itu? Syadidul ihtiyat fi fatwa. Ya, dia benar-benar menjaga, ya, nggak mau sembarangan ngejawab. Banyak orang zaman sekarang malu kalau bilang wallahu a'lam. Ya, ditanya pasti dijawab terus. Padahal ulama-ulama kita dari zaman dulu kalau kita lihat tuh, ditanya berapa soal dijawab paling cuma 10%. Sisanya wallahu a'lam. Ya, nggak tahu. Gitu. Kan min kubar syuyukh, dia bilang, aneh kalau ditanya sesuatu masalah terus aneh jarak jeda antara murojaahnya aneh tentang masalah tersebut, ya, dengan saat ditanya itu sudah lebih dari 3 hari, aneh bakal bilang wallahu alam, tunggu dulu, aneh murojaah lagi dulu. Ya, tapi banyak orang zaman sekarang tanya sedikit main bikin fatwa aja begitu, akhirnya apa? Akhirnya salah, nah bingung deh. Apalagi kalau di televisi, wah malu kalau kagak tahu. Ya, malu kalau kagak tahu, mesti tahu semuanya, akhirnya jadi berantakan. Hadza Abdullah bin Umar lah. Beliau benar-benar menjaga, benar-benar. Beliau, ya,
memiliki riwayat hadis dari Rasulullah cukup banyak. 2630 hadis. Ya. Beliau meninggal di Mekah tahun 73 Hijriah. Nah, setelah dibunuhnya Abdullah ibn Zubair, 3 bulan setelahnya, ya kira-kira 3 bulan setelahnya meninggallah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Disolatin oleh pemimpin di saat tersebut Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, usia beliau saat itu 86 tahun. 86 tahun. Nah, 86 tahun. Masya Allah. Inilah mereka para sahabat Rasulullah. Nah, Nabi bilang, kata Rasulullah, la yugimar rajulur rajula. Ya, ente kalau lagi majelis nih, kita lagi hadir majelis, datang belakangan. Ya, datang belakangan. Jangan terus kita geser orang. Ya, bangun. Buat aneh. Nah, di majelis, di masjid ada apa sesuatu yang terlarang, ya sesuatu yang terlarang. Nah, nggak boleh. Ya, ente mau duduk, lihat kalau masih bisa muat, fadhal. Kalau enggak, duduk di tempatnya kita. Ada ulama kita kayak begitu tuh ngajarin kita. Kecuali memang orang-orang yang memang harus ke depan. Kenapa? Mungkin dia ada tugas di majelis tersebut, baru ke depan. Kalau enggak, khalas, duduk di tempatnya. Gitu. Itu kita ingat banget. Dulu Habib Umar kalau kita mau ada acara tuh kemana-mana, dia selalu bilang, nih kita datang telat nih. Ya. Nanti orang jangan ngeringsek. Ya. Duduk di tempat yang ada, tempat duduk di situ. Ya. Mau di mana aja duduk. Yang penting hatinya kita di majelis. Banyak orang hadir majelis duduknya di depan, tapi hatinya entah di mana. Naudzubillah. Ya, begitu. Jangan, ya Allah, maaf. Jangan sekali-kali kita geser orang. Ya, jangan sekali-kali kita geser orang. Nah, terus gimana caranya? Kalau ada celah, kalau dikasih duduk. Kalau nggak dikasih lah. Kira-kira kita bisa nggak tuh kayak begitu? Hadza min adabin nabawiyah. Adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ngajarin buat kita beberapa hal. Ya, ngajarin kepada kita beberapa hal. Yang pertama dikatakan istihbab al-lutuf fit ta'amul bainal muslimin. Kita kalau mau ta'amul sama muslim, mau berinteraksi sama orang muslim khususnya, atau umum dengan manusia siapapun itu, bahkan dengan hewan sekalipun, maka kita harus punya pola interaksi yang latif, yang lembut, jangan kasar. Ya, jangan apa-apa main sikut aja, geser. Ya. Ingat aneh dulu waktu mau berangkat haji tahun 2007, akhir 2006, ketemu Habib Umar. Terus tahu pesannya apa? Dia bilang sama kita, nanti kalau lagi haji jangan pernah ente orang ngeringsek sampai ngegeser orang atau nyakitin orang lain, apalagi berebutan mau cium Hajarul Aswad. Ya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin orang yang kita sakitin tuh padahal dia nanti yang bakal nolongin kita di yaumil qiyamah. Kita nggak tahu. Tapi ente sakitin dia sekarang, padahal nanti mungkin sebabnya dia itu masuk surga. Sampai kayak begitu. Ya, sehingga kita sampai mikir kalau mau cium Hajarul Aswad ramai orang, udah jangan dulu deh. Ya, cuma kita minta sama Allah kalau belum dicium balik lagi ntar. Kan begitu. Jadi nggak rugi juga. Ya. Nah, kita diperintahkan untuk lembut kepada setiap muslim. Ya. Apalagi di majelis, dimanapun kita mesti lembut. Kalau sesama muslim kita mesti lembut, kira-kira sama anak kita, sama bini kita gimana? Ya. Sebab Nabi ngajarin kelembutan dalam segala hal. Dengan binatang pun lembut. Ya. Yang kedua, hadis ini ngajarin sama kita
Dibilang hurmatut tajanni 'alal muslim bi iqamatihi min makan julusih bi ghairi wajh haq. Kita enggak boleh tuh semena-mena sama muslim. Main geser aja, main suruh bangun aja lah. Gitu. Tanpa ada sebab yang memang ente harus bangunin dia, harus usir dia dari tempat tersebut. Ya, nggak boleh tuh. Ya, main apa? Main kayak begitu aja lah. Nanti bakal disebutin di sini. Apa bakal disebutin di sini? Kapan kita boleh bangunin orang? Itu Allah bilang juga di Quran. Ya, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Itu Nabi terkadang kalau lagi majelis tuh sama sahabat, datang ashab Badar. Ya, orang yang hadir perang Badar. Nabi biasanya pengen mereka tuh duduknya di depan. Ya, pengen duduknya di depan. Sampai Nabi suruh geser-geser biar muat ada orang duduk di depan situ. Kalau diperintahkan untuk tafassahu biar legain buat orang duduk, fafsahu. Apa hadiahnya? Yafsahillahu lakum. Allah bakal melapangkan kalian semua. Allah bakal melapangkan kalian semua. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Ya. Kenapa sih harus ada orang yang kita hormatin hadir majelis, dia telat padahal, tapi enggak biarin depan, kita geser. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab itu orang punya sesuatu yang kita enggak punya. Dia punya ilmu, dia punya ibadah mungkin lebih dari kita, dia lebih sepuh. Taruh di tempatnya. Itulah memang suka cerita, kita kalau lagi ada majelis suka diatur duduknya, di absen. Yang umurnya sekian duduk sebelah-sebelahnya nih, yang sepuh-sepuh tuh di absen. Jadi nggak boleh duduk belah belakang, nggak, duduk ke sini. Terus umur sekian baris pertama, umur sekian baris kedua, terus udah selesai. Terus dia bilang deh, dulu sahabat duduk sama Rasulullah kayak begini nih. Mereka tahu bagaimana menghormati yang lebih tua, yang punya kelebihan mereka hormati dengan baik. Yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita istihbab at-tawassu' fil majalis lil gadim lil majlis. Ya. Perbuatan yang amat terpuji kalau kita bisa membuat orang yang telat sekalipun bisa muat di majelisnya kita. Ya. Itu ada beberapa tempat tuh penuh dengan keberkahan. Asal ente masuk pasti muat. Kalau ente nggak mau masuk nggak muat. Ya, kelihatan penuh. Tapi kalau ente masuk muat. Ya, muat. Begitu. Mungkin banyak yang dari kita pernah ngerasain, kayaknya nggak muat, tapi pas kita masuk ada aja tempat, ada aja lubang buat kita duduk. Nah, ya, dan kita ingat bahwa ini hadis bukan ditujukan kepada semua manusia, lah, ya, bukan semuanya. Tapi ada juga orang-orang yang mesti kita usir dari majelis, kita mesti angkat, ya, kita mesti pindahin tempatnya. Siapa itu? Kalau ada orang yang majnun, orang sakit, orang gila, ya bangunin dari majelis. Ya, atau orang yang bisa merusak atau mengganggu ketertiban majelis. Balik. Nah. Nah. Sudah minta izin. Nah, kita lanjutin. Kalau ada orang yang ada gangguan kejiwaan, ya,
ada orang yang bisa mengganggu di dalam majelis, ya. Atau orang yang posisinya dia nih mengganggu dari sisi lain, ngeganggu berisik kagak, cuma kebetulan sebelum hadir majelis makan jengkol, makan pete. Di sini dicontohin makan apa? Makan thum, makan bawang putih mentah. Ya, bawang putih kalau mentah dimakan ada makruh. Kenapa? Sebab baunya tuh, ya, mungkin juga termasuk di situ duren kali ya. Saat Yunus langsung nengok tuh kalau duren. Karena mungkin ada orang yang terganggu, terus kita makan durian bertahak tuh. Wah, ya, ini kita sering dapetin kapan nih? Bentar lagi bulan Ramadan nih. Ya, kita mohon dengan amat sangat, yang mau makan pete jangan makan pete hari Jumat. Kenapa? Lagi sholat Jumat, pas takbir Allahu Akbar. Khotib sendirian di atas deh, gak gangguin orang. Ini orang udah puasa siang-siang lagi aus-aus nih, nyium kayak begituan. Begitu. Mau makan pete jengkol hari lain deh. Ya. Kapan makannya? Malam-malam. Begitu. Jadi nggak gangguin orang. Ya Allah, ya Allah. Ya. Begitu juga walhasil kalau orang-orang yang mengganggu kekhusyuan majelis, ya itu boleh disuruh bergeser. Ya, sesuai dengan tingkat tingkat gangguan dia kepada majelis tersebut. Ya, tingkat gangguan dia kepada majelis tersebut. Nah, ini hadis yang pertama. Ya, ini hadis ada hubungannya dengan hadis yang kedua sebenarnya. Ya, cuman waktu kali ini udah jam berapa? Jam 9.12 ya, kan selesai setengah 10 katanya. Bukan begitu? Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutin besok-besok. Ya, ini pemanasan doang nih. Yang penting Ustadz Yunus liatin nih, suruh jegat di sono. Yang udah megang buku suruh bayar ntar. Ya, mudah-mudahan ya kita niatin bareng-bareng ini, baca ini buku, kita niat buat ngerjain apa yang di buku ini, dan juga kita jaga. Allah udah ngasih kita ini banyak banget yang Allah kasih. Nah, kesediaan kiai buat ngajarin ke orang, hadza minnah minallah, kebaikan Allah yang nggak bisa kita bayar. Gitu, beliau dengan usia, dengan kesehatan beliau bisa ngajar. Pegangan yang benar deh kita. Begitu. Ya, kita kenal orang-orang besar semuanya nih. Yang kita kenal jagoan-jagoan semuanya nih. Pegangan yang benar. Jangan geser sedikit juga jangan. Kalau mau selamat jangan geser walaupun sedikit lah. Begitu pegangan. Mudah-mudahan ya kita diberikan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, tadi di awal disebutkan beliau nanti sudah komunikasi dengan mu'allif pengarang penyusun kitab ini. Nanti di akhir kita akan berikan sanad ijazah dari, lagi ditunggu sama beliau terus berkomunikasi. Jadi jangan pantengin, jangan absen. Ya, kalau yang absen ntar nggak di. Ya, selanjutnya kita dengarkan kaitan dengan Rohan Akbar, sambutan dari Ketua Panitia Ustadz Mulyanto, dan ditutup dengan doa maulid oleh guru kita Habib Syafiq. Kepada Ustadz Mulyanto dipersilakan. Biar kelihatan mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Hadratul kiram, hababil karam yang kami muliakan, seluruh ketua DKM yang tergabung dalam Rohan Akbar yang kami hormati, OKP dan seluruhnya yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memulai Rohan Akbar yang memang kelanjutan daripada jadwal kita terdahulu, yaitu pembacaan Sahih Bukhari. Namun kali ini kepanitiaannya diserahkan kepada Nahdlatul Ulama MBC Larangan.
dan saya mewakilinya. Kalau ketuanya ada 3, tapi saya mewakili saja. Baik, dari rundown acara yang telah disusun dan dipercayakan kepada kami, malam hari ini adalah kita memulai acara ruhan tersebut. Nanti insya Allah akan berakhir di malam Jum'ah di Al-Fahriyah, setelah kita akan melaksanakan ziarah kubro yang dimulai daripada sesepuh bin sepuh ulim ulama Selarangan. Namun yang terdata saat ini masih sekitar 9 makbaroh, 9 makam. Jadi kalau seandainya nanti para pengambil jadwal ini mengusulkan akan ada lagi alim ulama yang perlu kita ziarahi, akan kita jadwalkan. Namun sementara insya Allah nanti kita akan mulai dari Cipadu Jaya, Kreo Selatan, kalau nggak salah Cingrais dari mulai sana. Nanti muter sampai Kreo, sampai Kang Asem, dan terakhir di Habib Novel, insya Allah. Dan insya Allah besok malam juga telah ada jadwalnya di Masjid At-Taqwa Larangan Selatan, ya, di Ustadz Azhari, insya Allah. Dan sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, namun alhamdulillah di rundown acara ini telah terjadwal, telah terstruktur di situ. Hanya saja karena sudah malam, nanti bila kurang jelas bisa menghubungi kami panitia. Jadi malam hari ini mewakili sambutan dari seluruh kepanitiaan yang dipercayakan kepada kami Nahdlatul Ulama Kecamatan Larangan, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikannya. Mudah-mudahan kami sepanitia amanah dan bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin. Jadi rundown acaranya lebih kurang begini. Pada asar akan kita mulai tartibul Fatihah kepada arwah almarhum almarhumah yang memang disediakan dari masjid yang terdaftar atau majelis yang terdaftar. Lalu akan kita teruskan dengan pembacaan Quran 30 juz sampai maghrib. Sampai maghrib ini telah ada petugas khusus 11 atau 10 orang yang diwakili oleh guru kita Ustadz atau Kiai Syarif. Ini beliau penanggung jawab pembacaan Al-Quran. Pada maghrib sebenarnya kita rehat, namun apabila ada masjid yang menginginkan pembacaan maulid atau yang lainnya bisa diisi. Dan nanti setelah Isya Ted, ya, kita akan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tahtimul Al-Quran mulai dari Wadduha maupun At-Takasur nanti kalau waktunya cukup. Karena jadwal atau jatah hadis yang kita baca sehari itu 4 sampai 6. Kalau malam ini dapat 1, alhamdulillah. Berarti tugas yang kedua ke 10-nya nanti besok. Jadi seperti itu. Terus nanti juga dilanjutkan dengan sambutan seperti ini, diwakili oleh takmir masjid atau majelis yang bersangkutan. Dilanjutkan doa, dan insya Allah masjid-masjid tersebut telah menyediakan makanan malam. Seperti ya, kiranya seperti itu. Jadi mohon datang lebih awal. Dan ada catatan pula bagi jamaah yang ingin mengikuti pembacaan Al-Quran, itu bisa datang lebih awal Isya atau asar berjamaah di masjid tersebut. Nanti dibantu oleh Ustadz Syarif. Demikian lebih kurangnya, bila kurang jelas bisa informasi Ustadz Sulaiman atau Ustadz Fahri atau Ustadz yang lain, karena beliau ini juga panitianya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالبركة سورة الفاتحة وبشفاعة سورة الفاتحة يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم اللهم اهدني في تيسير كل عسير فتيسر العسير عليك يسير أسألك اليسر وتيسر واللطف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.